Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meijer Fahri Karolan. NIM saya G00230977. Saya dari A6. Nah, di sini saya izin menjelaskan mengenai penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson itu apa sih? Jadi, penyakit Parkinson itu merupakan kondisi neurodegeneratif yang progresif akibat kematian sel dopamin yang berada di substansia nigra. Nah, Parkinson ini terjadi karena kadar dopamin di dalam otak itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, ketika sudah terjadi eh, penurunan dopamin di otak itu eh, nantinya akan terjadi peningkatan asetilkolin. Nah, sehingga nantinya kita akan menimbulkan gejala seperti tremor, terus kejangan atau kram, keseimbangan tubuh terganggu, dan kelainan pada postur tubuh. Dan kehilangan indera penciuman, gerakan menghambat dan hilangnya refleks. Nah, itu merupakan gejala-gejala Parkinson. Nah, contohnya penyakit Parkinson itu dulu diderita oleh sang legenda tinju yang bernama Muhammad Ali. Nah, gimana sih cara terapi Parkinson itu? Nah, jadi terapi Parkinson itu biasanya menggunakan yang namanya L-Dopa. Nah, apa sih L-Dopa itu? Nah, jadi L-Dopa itu kombinasi obat karbidopa dan levodopa. Nah, untuk efeknya ini, dia itu meminimalkan kecacatan, mengurangi efek samping obat, dan mengendalikan gejala yang muncul. Nah, obat ini juga termasuk agen farmakologis paling efektif untuk penyakit Parkinson. Nah, prekursor dopamin yang bisa obat ini juga bisa menembus prekursor dopamin yaitu blood-brain barrier dan levodopa itu nantinya akan berubah menjadi dopamin. Nantinya akan terjadi aksi enzim dan menjadi dopa dekarbosilase. Nah, L-dopa ini diberikan bersama dengan benserazide, ya karbidopa agar apa? Agar efek sampingnya itu berkurang. Nah, ini adalah termasuk efek samping dari obat L-dopa. Yang pertama itu ada anoreksia, ada nauseous, ada takikardia, ada hypertension, dan ada psychiatric problem. Nah, selanjutnya letak kelainan penyakit Parkinson itu berada di substansia nigra ya teman-teman. Nah, jadi Parkinson DS itu kelainan degenerasi neuron pada substansia nigra, yaitu atau pas kompakta yang berfungsi melepaskan neurotransmitter dopamin di nukleus basal. Nah, tepatnya nukleus caudatus dan puntamen. Nah, penyakit Parkinson ini terjadi karena adanya rusaknya substansia nigra yang melepaskan neurotransmitter dopamin kepada korpus striatum gitu ya teman-teman bisa dilihat. Nah, yang pertama kita bahas mengenai anatomi pons. Nah, jadi anatomi pons itu yang ini bagian ventral, sedangkan ini bagian dorsal. Di mana di bagian ventral itu terdapat beberapa nervus, yaitu terdapat nervus 4, nervus 5, nervus 7, dan nervus 8. Nah, ini preparat anatominya saya ambil dari Lepanat. Nah, untuk ini tuh terdapat yang namanya eh, sulcus basilaris pondis, di mana nantinya itu akan dilewati oleh arteri basilaris. Nah, ini gambarnya. Nah, selanjutnya akan berlanjut ke medula oblongata. Yang pertama medula oblongata itu dibagi menjadi dua, yaitu ada eksterna dan interna. Nah, ya kita bahas mengenai eksterna terlebih dahulu. Nah, di eksterna ini ya ini yang bagian depan atau ventral, di mana di bagian depan atau ventral ini terdapat beberapa nervus, yaitu yang pertama ada nervus 12, ada nervus 9, ada nervus 10, dan ada nervus 11. Di mana nervus 12 itu nervus glossoparing apa? Nervus hipoglossus, nervus 10, nervus vagus, nervus 9 itu eh glossoparingeus dan nervus 11 itu nervus accessorius. Nah, kita bahas mengenai ini.
Nah, ini ada beberapa nervus yang sudah aku sebutin nanti. Nah, kita bahas mengenai kayak piramis. Nah, piramis itu seperti kayak tonjolan karena pendesakan dari traktus piramis. Sedangkan selanjutnya ada oliva, bisa dilihat gambar oliva. Nah, oliva itu penonjolan karena ada pendesakan dari nukleus olivarius yang inferior. Terus terdapat ini, nah, terdapat sulcus ventrolateral atau disebut anterolateral. Itu dilewati, nantinya akan dilewati oleh nukleus nervi vagus. Terus terdapat discussion piramidal di mana itu memisahkan tractus piramidum. Nah, selanjutnya kita bahas yang mengenai yang belakang atau dorsal, di mana di sini itu terdapat bagian-bagian. Nah, ini yang aku tunjuk. Ya bisa dibaca sendiri itu aja. Nah, selanjutnya adalah pusat vasomotor kardiorespi, yaitu nantinya akan dilewati oleh trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hipoglossi. Selanjutnya ada fasciculus conaetus, di mana nantinya itu fungsinya mengatur somatik motorik ekstremitas atas, sedangkan fasciculus gracilis nantinya fungsinya itu mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai yang bagian internal. Nah, bagian internal itu terdapat, ya terdapat 4 nukleus lah. Bisa dilihat itu pertama ada nukleus ambiguus, ada dorsal nukleus nervus vagus, terus ada hipoglossal nukleus dan ada eh ada solitary nukleus. Nah, kompleks nuklear Olivarius yang pertama ada nukleus ambiguus yaitu motorik antara nukleus somatik, motorik nervus 9, 10 dan 11. Nah, selanjutnya ada nukleus tractus solitarius yaitu sensorik nervus 7, nervus 9 dan nervus 10. Nah, selanjutnya ada nukleus dorsalis nervus vagus dan ada nukleus nervus hypoglossus. Nah, selanjutnya adalah struktur anatomi cerebellum. Nah, cerebellum itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada aris cerebellum, ada paleocerebellum, dan neurocerebellum. Tentunya semua itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda ya teman-teman. Yang pertama kita bahas mengenai apa? Aris cerebellum itu dia itu pada lobus floconodularis dan lingua. Di sini mengandung nukleus vasticus untuk di mana fungsinya itu untuk keseimbangan. Bisa dilihat teman-teman. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada paleocerebellum yaitu dia terletak pada lobus anterior, bisa dilihat teman-teman, lobus anterior, di mana dia itu mengandung nukleus embiliformis dan nukleus globusus, di mana fungsinya itu untuk tonus musculus. Selanjutnya ada neocerebellum, di mana dia itu terletak di bagian posterior, dia itu mengandung nukleus dentatus untuk kemampuan gerakan, di mana fungsinya itu untuk kemampuan gerakan terampil dan nantinya akan berkoordinasi dengan cerebrum. Nah, ini next dulu aja. Aku ingin nunjukin bagian-bagian pada kalian, yaitu yang pertama di bagian sini ada pendibus cerebralis superior, terus di sini ada pendibus cerebralis medius, terus di sini terdapat pendibus cerebralis inferior. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan. Nah, ini beberapa sumber aku ambil dari sini. Terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.